Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti pengajian. Sebenarnya kalau hari Ahad pertama itu ada kajian tafsir Al-Quran, namun karena Bapak Ustaz sedang membimbing ibadah haji sehingga diganti dengan pengajian secara umum ya. Alhamdulillah pada kajian pada hari ini hari Ahad ya, tanggal 5 Dzulhijjah tahun 1446 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 1 Juni 2025. Semoga pengajian pada hari ini dapat meningkatkan keimanan kita di dalam beribadah, insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, para keluarga, para sahabat tabi'in dan sampai pada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, ada pengumuman dari Ketua Panitia Idul Kurban kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah tercantum di dalam panitia kurban. Insya Allah nanti pada pengajian ada rapat panitia kurban yang mungkin rapat evaluasi setelah pengajian selesai dari ketua panitianya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk pengajian pada hari ini akan mengambil tema tentang meraih cinta Allah, meraih cinta Allah, yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Haji Harib Ahmad Khairuddin SSY MPD. Beliau adalah dosen agama di UPK Bandung. Kemudian kedua adalah pemimpin pondok pesantren Yatim dan Duafa Al-Audah di Bandung, dan ketiga adalah pembimbing umroh MAA Tour Travel Guide di Bandung. Mari kita simak bersama. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menambah ilmu bagi kita guna meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara barangkali ada pertanyaan dari para jamaah, insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Kemudian sebagai acara penutup, para jamaah jangan pulang dulu, kita ngopi bersama di teras masjid. Saya kira dari kami cukup sekian. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami persiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah oleh Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Ali Imran ayat 31. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harapan sadayana Bapak Ibu. Anu sehat sing kami sehat. Yang sakit mudah-mudahan Allah berikan segera kesembuhan dan kesehatannya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita usia barokah untuk ibadah, dan semoga apa yang kita cita-citakan, terutama mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, semoga cita-cita itu menjadi cita-cita yang bisa direalisasikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berada di bulan Zulhijjah, bulan yang diutamakan Allah, bulan yang dimuliakan Allah, termasuk salah satu bulan Muharram, bulan yang dimuliakan, di mana salah satu daripada keutamaannya Rasulullah pernah menyampaikan, barang siapa yang melakukan suatu amal kebaikan di 2 bulan yang di dalamnya ada hari raya, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Yang pertama, Ramadan diakhiri dengan Idul Fitri. Yang kedua, Zulhijjah yang ada Idul Adha. Jadi kalau kita melakukan amal-amal soleh di bulan ini, yakinlah bahwa semua amal kebaikan kita insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bulan di pagi ini kita masih bisa berkesempatan untuk bersilaturahim di majelis ini. Kita langkahkan kaki kita. Kata Rasulullah SAW, man salaka bihi tariqan yatlubu ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menyempatkan waktu dan melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu di dunia ini, maka Allah kelak di yaumul mahsyar, di saat kita dalam keadaan bingung entah kemana harus melangkah, maka Allah akan bukakan bagi pecinta-pecinta ilmu itu, bagi orang yang suka melangkahkan kaki di tempat ilmu, Allah bukakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan seperti di surat Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ada kalimat wa atharahum yang artinya adalah bekas-bekas kakimu, kata Allah. Waktu itu Banu Salamah yang banyak melangkahkan kakinya ke masjid walaupun jauh dari masjidnya pada waktu itu, maka Banu Salamah mendapatkan jaminan bahwa setiap bekas-bekas kakimu, kata Allah, maka itu akan menjadi saksi kelak di akhirat, dan itu akan menjadi saksi untuk bisa membawamu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu angkat di bumi teh, kata Rasulullah, langkah pertama ampunan dari satu dosa, langkah berikutnya adalah Allah angkat harkat dan derajatnya. Jadi semakin panjang langkahnya, semakin banyak pahalanya. Tapi ketika dia tahu simboli ngaos itu seberapa langkah ke rumah 100 langkah, oh berarti hari ini saya diampuni 100 dosa, yaitu mafadilah yang Allah siapkan bagi kita. Insyaallah untuk kajian pagi ini referensinya oleh Bapak Ibu buka surah Ali Imran ayat 31, Bapak Ibu. Ali
billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Katakan wahai Muhammad kepada siapa? Kepada umatmu. In kuntum tuhibbunallah, jika engkau mengaku mencintai Allah. Nah ini Bu ya. Jadi kalau kita misalkan mengaku cinta kepada Allah, bagaimana merealisasikan bentuk cintanya kita kepada Allah itu? Karena cinta itu tidak hanya kata-kata, tapi kita perlu bukti. Bahkan zaman sekarang kan sedang viral Bapak Ibu. Kita nggak butuh janji, tapi butuh bukti. Bapak Ibu cinta sama Allah? Benar? Benar? Kayak ragu-ragu cinta. Kita cinta sama Allah. Kita ngaku cinta kepada Allah. Nah, kalau ngaku cinta, Ali Imran 31 Bapak Ibu ya. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mengaku bercinta kepadaku, kata Allah. Apa kata Allah? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa? Ajaran Rasulullah. Fattabi'uni, kalau kita cinta kepada Allah, maka ikuti Rasulullah SAW. Atau bahasanya kita mengikuti sunnah Rasul. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah. Nah, kalau ada orang yang ngaku cinta kepada Allah tapi jauh dari sunnah Rasul, maka cintanya dianggap dusta. Orang yang cinta kepada Allah, maka dia akan siap mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kalau kita berbicara contoh Rasulullah, mungkin sangat banyak Bapak Ibu ya. Bisa dikatakan seger pisan. Bahkan yang mana yang harus kita utamakan? Enggak. Mungkin di kesempatan ini saya tidak akan terlalu banyak untuk menyampaikan bagaimana kita secara umum mengikuti cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Maka ada satu hadis mengatakan as-sa'adatu yutawallatu birridha. Kebahagiaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang mencintai Allah, maka itu berawal dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi konteksnya, Bapak Ibu, apakah kita ingin bahagia? Apakah kita ingin mendapatkan surga Allah? Pasti kita ingin. Jawabannya sederhana. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat, kata Nabi, as-sa'adatu yutawalladu birridha, kebahagiaan itu lahir daripada ridhonya Allah. Maka punten kalau kita beribadah, jangan mencari pahala. Kenapa jangan mencari pahala? Dan pahala mau biasa besar surga. Apa yang kita cari bukan pahala, yang kita cari adalah ridho Allah. Nah, ada beda nggak orang yang cari ridho dan cari pahala? Beda. Kalau orang cari pahala, itu cari momen. Contoh, kalau Ramadan, masjid penuh kan Bapak Ibu? Penuh. Wah, Ramadan ya luar biasa. Bahkan sampai keluar, DKM juga sampai bikin tenda di bulan suci Ramadan. Kenapa orang di Ramadan itu pada ke masjid, banyak rajin beribadah? Karena melihat sisi pahala yang luar biasa. Saya kalau bawa jamaah ke Mekah, itu kalau datang ke Mekah ke Madinah Pak, getolnya luar biasa. Sampai ketika baru nyampe saja saya di Madinah, jam 1 malam saya bilang sama jamaah, Pak, aku istirahat dulu di hotel. Istirahat. Nanti kita kumpul di lobi hotel jam 4 karena subuhnya jam 5. Jadi nanti kita bareng-bareng ke masjid. Ya. Baik Pak Ustaz, semuanya istirahat. Saya nunggu dari jam setengah 4. Gak ada yang datang. Jam 4 kurang 15, kalau ada 2 orang, pada jam mana 40. Sampai jam 4 itu yang ada cuma 7 sampai 10 orang. Ini bapak-bapak itu kamarnya gitu. Coba telepon, gak diangkat. Telepon ke kamarnya, gak ada yang angkat.
Ya karena kesepakatan lah jam 4 lebih 10 menit udah tinggalin aja. Nah kata saya ke masjid bersama yang ada jamaah. Nah pulang dari masjid ketemu sarapan pagi di restoran. Saya nanya, Bapak Ibu kamarana diantosan jam 4 setengah 4 sampai jam 4 diantosan ke arah raya. Kemana ibu ketiduran? Enggak Pak Ustaz. Tapi jam 2 getos ke masjid. Alhamdulillah. Jam 2 getos ke masjid. Kan saya bilang ibu istirahat mumpung di Madinah. Itu fenomena yang terjadi, Pak. Ya. Tapi saya kan bawa tetangga waktu berangkat umroh masuk PK Indonesia, pulang dari Mekah pulang umroh itu sampai ke Bandung itu jam 11 malam. Rian berupdate, Pak, jam 4 ketemu di masjid ya. Insya Allah Ustaz, jam 4 ketemu di masjid ya. Jam 11 baru nyampe Indonesia ke Bandung ya. Ternyata pas saya ke masjid gak ketemu masih berpahit. Tapi kepada sholat ayah. Pagi-pagi ketemu Bapak kemana? Nah tetap masjid. Hari Ustaz kan capek. Hari kemarin di Madinah sama Bapak masih semangat walaupun capek. Kan kita di Madinah. Kenapa? Kan kata Ustaz, sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1 rakaat lebih utama daripada 1000 rakaat. Hari sholat di Bandung makan sambil hiji pahala. Oh, berarti orang tersebut mengejar nilai, mengejar pahala. Punten pertanyaan saya, Bu, hari Allah di Mekah ada nggak? Allah di Mekah ada nggak? Di Madinah ada nggak? Di Masjidul Iman ini ada nggak? Ada kan? Yang kita cari itu ridho Allahnya atau tempatnya? Ridho Allah. Maka kalau kita misalkan yang dicari ridho Allahnya, maka kita tidak akan pernah membeda-bedakan di mana kita berada. Ini kita lihat pembuktian kita ibadah. Nah, oleh karena itu kata Rasulullah SAW, "Waridho yatawalladu bil ibadah." Ridho Allah itu akan dapat kita raih melalui pintu ibadah. Nah, ibadah kata Rasulullah ada 2 aspek, Pak. 1 ada fisik, 2 ada ruh. Jika berkumpul yang 2 ini, maka disebut sempurna. Hilang salah satunya tidak sempurna, atau hanya ada salah satunya tidak sempurna. Kita logikakan, ibu bapak, manusia itu ada jasad, ada ruh. Dikatakan kita manusia, dihormati dan disayangi karena dua-duanya kumpul. Ayah ruhna, ayah jasadnya. Coba kita sekarang lihat, ada jasadnya, tidak ada ruhnya. Namanya nama Bapak Ibu? Mayit, betul. Ada jasadnya, tidak ada ruhnya. Namanya mayit. Maaf, apakah ketika kita sudah menjadi seorang mayit, masihkah kita menjadi orang yang terhormat dan orang yang paling baik? Tidak. Bahkan mohon maaf, jangan jauh-jauh. Bu, andaikan suami ibu wafat nate asar serangan jantung, kemarin masih sesarangan, masih bareng-bareng, mautlah serangan jantung pada asar. Karena sudah meninggal, ya dimandikan, dikafani, pakailah pakaian yang terbaiknya, kain kafan. Di Bandung bukan Pak, langkahnya memakamkan malam hari itu. Masalahnya bukan tidak boleh, tapi tempat pemakamannya tutup. Betul kan? Saya Pak telepon sama orang, saya dekat ke Rancacili, Ciwasta. Pak, siapun makam lagi. Kapan Ustaz? Ayeuna kita minta. Saya nelpon 5:30. Kenapa? Saya pada tetangga meninggal, saya makamkan nanti malam. Aduh, punten Pak Ustaz, terus tutup. Ya, coba Bapak mau digumuru, mau diasal di mana-mana, coba
Adakah yang bisa memakan kamu? Bukan itu nggak boleh. Petugasnya nggak ada. Ya terpaksa lah karena situasi kondisi. Biasanya kita diinapkan dulu jenazahnya baru besok dimakamkan. Bu, kalau bapak sudah jadi jenazah, bapak yang ibu sayangi, bapak yang ibu cintai, yang tadi kemarin masih bareng-bareng, masih ngobrol, masih tidur bareng, kira-kira ketika sudah dibungkus kain kapan, mau nggak ibu tidur bareng sama bapak? Semalam aja. Mau nggak bu kira-kira? Tuh udah tengah jawab keren tuh kan. Karena bilang ke Ustaz, itu jenazah suami saya udah masukin aja ke kamar tidur. Gitu. Buat apa bu? Dikegepan sama kita lah. Isu kan bakal berpisah. Wah, kegepan semalam. Maaf bu. Bahkan kadang-kadang tidak sedikit yang malah menjauhinya. Siur. Padahal menurut salat kita. Siur si bapak pegang bentar. Ya alhamdulillah kebentar ya. Artinya apa itu bapak? Ketika jasad sudah kehilangan roh, nu kasep, nu gelis, pejabat, nu mulia, nu kumaha, maaf. Ketika roh berpisah dengan jasad, maka jasad tidak begitu berharga dalam hidup kita. Ya. Kemudian kita balik. Ini sore-sore hujan agung jika kamari bapak dan nuju keluar daya di bumi, ikut cuma sendirian di rumah. Ketika hujan lagi gede, mulai reda, pas reda, ada yang ucap salam di luar. Assalamualaikum, ketok pintu ibu. Waalaikumsalam, sahanya sebentar bapak. Pas pintunya dibuka, daya sasaran. Keluar dia, siapa sih yang assalamualaikum barusan? Badan nuheureui, masuk lagi ke rumah. Ibu duduk di ruang tengah. Pas lagi duduk, assalamualaikum, ketok deui pantok. Saha ditinggal teh, deui pada rumah. Buat siapa sih yang salah? Tidak jelas atau kedengaran suara yang assalamualaikum. Udahlah masuk lagi. Pas baru duduk lagi di ruang tengah, ada kesalahan itu apa? Kira-kira dibuka mau aku ibu di rumah. Makanya mah panasan dibuka dari terakhir kalau ada sih usah bawa juri. Kita tidak lihat jasadnya. Dalam arti kata, mungkin ruhnya ada yang mengucapkan salam, malaikat bisa, setan bisa. Yang ucapkan salam seperti itu, tapi nggak ada jasadnya. Banyak bapak ibu kita ketakutan ketika ada suara tanpa jasad, ada ruhnya tapi nggak ada jasadnya. Artinya kita melihat ketika ruhnya ada, jasadnya tidak ada, itu pun dianggap tidak sempurna. Maka manusia dianggap sempurna, dihormati, disayangi ketika ada jasadnya dan ada ruhnya bersama. Begitupun ibadah. Kalau benar kita cinta pengikut Rasulullah, Rasulullah, ibadah itu dua unsur, satu jasad, dua ruh. Mana jasadnya? Fisiknya, syariatnya. Mana syariatnya? Contoh wudu. Wudu syariatnya ada fardu wudu, ada sunnah wudu, ada makruh ketika wudu, ada yang membatalkan wudu. Itu ranahnya ahli fikih. Salat ada rukun salat, ada sunnah salat, ada makruh yang dilakukan ketika salat, ada yang membatalkan salat. Itu namanya fisiknya. Tak bisa kita salat jika zaman kapungku dulu pernah ada tahun berapa ya, 90-an, ada yang disebut dengan aliran kepercayaan. Pernah kan Nabi dulu Pak ya? Bapak mungkin pernah aliran kepercayaan. Itu mereka kalau ibadah cukup ingat. Iling gitu. Mau sholat dia sudah kamu teh? Sudah. Nah mana sholat? Itu yang ingat. Mereka Gusti Allah bersolat. Mereka berkata seperti itu. Nah artinya kita butuh fisik. Ibadah itu ada fisiknya, ada geraknya. Akhirnya ahli fikih Bapak Ibu. Sehingga kalau berbicara ahli fikih, ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika syariatnya adalah benar. Kenapa saya katakan benar? Karena banyak orang yang beribadah belum benar. Apalagi Pak, kadang-kadang kita sekarang kalau ada yang berangkat haji atau umroh itu belum tentu semuanya sudah hebat ibadahnya. Karena banyak orang yang beribadah nggak tahu. Datang ke Mekah, ke
karena mungkin merasa sedang di Mekah. Selesai sholat subuh, sholat sunat. Jika pas sholat sunat tahun pada subuh. Ya Allah, ada di tempat pada subuh. Saking getol tapi salah. Bahkan ingat saya satu kali bawa jamaah, saya bilang sama jamaah, Pak, abdi pada sholat sunatnya pada maghrib menjelang isya. Oh maka Pak Ustaz, saya ingat saya sholat sampai 10 macam sholat sunnah saya kerjakan antara maghrib dan isya. Dan itu satu ijabah 2 rakaat sampai 20 rakaat, sampai mutlak segala macam sholat. Nah, jamaah saya di belakang saya ngikutin sholat. Abdi kecenah pada sholat Ustaz, apa? Saya sholat sunnah ya. Saya selesai sholat, bereskan doa, masih punya waktu. Nah ketika punya waktu, dia nanya, Ustaz, tadi itu Ustaz sholat apa saja? Kok banyak? Saya sebutin satu-satu dari pada maghrib, ada hajat, istikharah, sholat mutlak seperti itu Ustaz. Oh iya. Nah saya jadi penasaran. Ari Bapak tadi kan tinggal Ari Bapak sholat. Mohon Ari Bapak sholat tahu nurutan Ustaz. Niatnya kemarin nurutan Ustaz. Pokoknya mau Ustaz sholat, abdi sholat. Masya Allah. Nah ini yang katakan mungkin Bapak Ibu ya. Nah dia syariatnya mau, tapi nggak tahu caranya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sering masih melihat ada orang yang wudunya belum sempurna. Wudunya matos daek, salatnya matos daek, ibadahnya matos daek, tapi lamun ibadah tanpa ilmu, mardudatul la tuqbalu, jangan salah. Ya. Ada di masjid saya itu sempat ada bapak-bapak sedikit bersetegang, agak berdebat gitu. Kebetulan merencanakan apa yang dia perdebatkan. Ketika lagi sholat sunnah, si bapak yang satu melihat temannya itu ketika sujud kakinya nggak dilipat, dinangtung, kakinya dilipat. Nah, si temannya ngomong, hari mana cuma sholat itu benar, jangan karena jangan orang untuk sekolahnya pada hari mana cuma sholat itu benar, benar naon hari mana? Kalau mau sujud itu cuma kaki tadi dilipat, tajari teh, teh rukun sujud cuma teh, perlu dilipat. Mana ditangtungkan gitu. Kurang mati bahala kecana gitu baru ngelawan gitu kok kata. Ya kecana salah sedikit berdebat. Akhirnya apa katanya terakhir? Allah mau orang mah mana mau ngomong ibadah orang salat orang. Saya sedikit senyum gitu Pak. Coba nyoba kecana kayak Ustaz. Nah si bapak itu tuh Allah salat kecana ibadah itu protes. Nah mohon maaf Bapak Ibu. Ternyata mungkin dia mau melakukan ibadah, tapi saya syariatnya ada yang salah. Jadi benar Bapak Ibu, kami orang ketolak ibadah. Pertama, fikih nasiksa, syariatnya yang bagus. Jangan sampai ketika kita beribadah salah dalam menempatkan aturannya. Yang kedua, ada ruhnya. Kata Rasulullah SAW, ruhul ibadatu hiya al-ikhlas. Yang disebut dengan ruh ibadah itu adalah ikhlas. Nah kayak tadi kan, fisiknya ada sholat, kita sholat, tapi tanpa keikhlasan, maka sholat itu tidak akan diterima oleh Allah. Sekarang Bapak Ibu mau kurban, dibawalah hewan kurbannya ke masjid, diserahkan, tapi tanpa keikhlasan, maka kurbannya tidak akan diterima Allah. Kita sedekah setiap subuh, sedekah setiap pagi, ketika sedekah itu dikeluarkan, fisiknya ada, tapi tanpa keikhlasan, maka sedekahnya menguap tanpa pahala. Dan ini banyak yang terjadi. Nah berbicara masalah keikhlasan, fattabi'uni kata Nabi tadi, ikuti aku. Kata Imam Al-Ghazali ada 3 tingkatan ikhlas. Apa 3 tingkatan ikhlas itu? Yang 3 tingkatnya baik Pak, tapi ini menandakan tingkat kemakrifatan seseorang, tanda kecintaan seseorang kepada Allah. Semakin cinta semakin beda. Yang 3 level itu, 1 ada yang disebut ikhlasul abidin, ikhlas tingkat pemula. Bagaimana cirinya? Orang yang beribadah kepada Allah
semata-mata untuk mencari ridhonya Allah, tapi masih terpengaruhi dengan nilai dan jumlah pahala yang disiapkan Allah. Terus ikhlas. Kan ikhlas tingkat tinggi. Jadi ikhlas itu efeknya jika pahalanya besar, maka ibadahnya getol. Kayak begitu tuh. Ada dia. Bahkan kan di Bandung apa alhamdulillah namanya Jumat berkah ramai tiap masjid. Ibu-ibu pada semangat. Saya kebetulan kalau pondok pesantren anak-anaknya cuma yatim dan infak gratis, semuanya di situ gak ada yang bayar. Saya ada di Bandung di sini. Itu kalau hari Jumat Pak, yang sedekah ke anak-anak yatim itu banyak. Ngawe tapi Ustaz ada berapa anak-anak? Gak banyak, cuma 30 orang yang biasa sama saya. Saya mau kirim nasi ya, boleh. Kadang sehari Jumat itu ada yang WA 3-4 orang. Kabayang ke bapak ibu, cobi ada nungguin 120 dus kamu ibu, tidak ada 30 orang, benar pun tak pernah. Numpuk hari Jumat. Cek aku tuh sekarang kenal sebenarnya dia, kenal sih hari-hari itu baru hari Jumat wae. Kan Jumat berkah Ustaz. Cek abi hari poe Rabu berkah. Bahkan cek dia, cek abi kenapa saya harus kirim hari Jumat saja? Kan anak yatim juga makannya bukannya hari Jumat. Betul nggak? Ada orang yang kadang-kadang mau sedekah nunggu Jumat. Boleh, gak dilarang kok. Cuman ini berarti konsepnya orang yang hanya melihat kenapa dia ngejarnya hari Jumat, karena Jumat adalah hari yang utama. Jumat Idul Fitri, Jumat hari yang sangat istimewa, sehingga seolah-olah kalau kita sedekah di hari Jumat itu wah pahalanya luar biasa. Tapi kalau sedekah di hari Rabu seolah-olah pahalanya alih. Jika tadi dalam salat di Masjidil Haram, getol luar biasa. Tidak ada seorang pun yang tidak ke masjid. Jangankan bapak ibu sehat, bapak ibu karena sakit itu dimaksakan ke masjid. Makanya dia nanya sama saya, Ustaz, kenapa ya kalau di Indonesia saya belum melihat ada masjid yang ada jalan seperti buat kursi roda seperti di Mekah. Kalau di Mekah di Madinah kan ada jalan buat naik kursi roda. Kenapa ya di Indonesia mah sejarah meninggalin masjid kayak gitu? Dia kan mereka masih jalan kursi roda itu alhamdulillah. Aja, alhamdulillah. Jawabannya sederhana sama dia. Kenapa cenah Ustaz? Sederhana ini, Pak, hari di Mekah mah jangankan sehat, pakai kursi roda OMG hayang ke masjid. Betul? Hari di Bandung mah di Indonesia boro-boro pakai kursi roda, sehat teh hese. Bukan gitu Pak? Sangka tinggal nih kalau ada subuh-subuh sumbing kamu sih ngawal kursi roda gitu loh. Boro-boro pakai kursi roda menjalankan kadang ya. Makanya jalan gitu sih disiapin jalan buat pakai kursi roda. Kan di Mekah mah beda semangatnya karena ibadahnya pahalanya. Nah, maka level yang pertama orang yang beribadah ikhlas yang pertama dia beribadah karena Allah, tapi dia melihat jumlah pahala yang Allah siapkan. Artinya semakin besar pahalanya, semakin semangatnya ibadahnya. Itu tidak bagus walaupun kurang benar. Seperti tadi kan bulan Ramadan saya alhamdulillah Pak anak-anak di pondok gak pernah saya masak gitu. Sahur ataupun buka gak pernah masak. Bulan Ramadan. Kenapa? Yang masih itu ke panti asuhan itu luar biasa. Ramadan aja selesai datang Syawal gak ada yang alami. Daya dalam pandemi Ustaz ya ini daya Ramadan bukan lomba-lomba. Jika detik pun nafsi di bulan puasa mandi pada langgar Aisyah jadi praktik dari kan bukan tidak ada melihat pahalanya. Itu yang pertama. Yang kedua ada ikhlasul muhibbin. Artinya ibadahnya seseorang kepada Allah didasari karena cintanya dia kepada Allah. Nah, dasarnya bukan lagi tadi, dasarnya adalah cinta kepada Allah. Apa sih bedanya? Nah, yang apa? Kita lihat ke logika kita manusia.
Orang yang dasarnya cinta, maka biasanya orang yang cinta dia tidak akan pernah berhitung. Contoh, ibu saya nggak sama anak ibu, bapak saya nggak sama anak kita. Sayang ya, nggak ada orang tua yang sayang sama anaknya. Pertanyaannya, pernahkah bapak dan ibu berhitung pada anak-anak kita? Ya, sudah kecek orang teh. Nah, kamu sekarang sudah lulus S1. Kamu sekarang mau cari kerja ya? Iya mah mau cari kerja. Sok mama didoakan sing dapat pekerjaan yang baik. Nanti kalau kamu sudah dapat gaji, kembalikan ke mama. Nah, gitu mama. Sok kumaneh hitung TK yang sabaraha, SD CF sabaraha, SMP, SMA, ketika kamu kuliah teh itu lebih daripada 100 juta. Nah, jadi kalau kamu sekarang kamu bisa kerja karena aku mama di sekolah, tak kamu sekarang kerja dapat gaji, kamu mah kenela, kemun geus lunas ka mama, pe kelmanya sesaka. Aya nu kitu teh aya Bu. Kalau sama malah ya. Kenapa Bapak Ibu tidak berhitung seperti itu? Karena sayang Bapak Ibu cintanya kepada anak. Coba kalau Bapak Ibu dititipkan anak saudara, Pak, ini titip ya, ini saudara saya, anak saya itu mau kuliah di Bandung. Ya daripada ngekos lah, titip di rumah Bapak. Carilah di rumah orang, tidur di orang, makan di orang. Bahkan kadang biaya lagi sakapung orang anu nalakan pula gitu. Dia berada di rumah kita tak lama, cuma 4 tahun. Dia beres kuliah, keluar dari rumah kita, dia kerja, geus kerja tak ingat ke orang sampai omong bentar. Sampai omong bentar. So kayaknya dia mah lupa diri. Ingat kan, padahal mainan tanya kuliah teh cicing di imah orang. Makan di kita, coba lo mau sabar. Sudah mau, ya padahal mah tugas sekarang punya pekerjaan pakai datang ke sini ngirim ke saya. Kenapa Bapak berhitung seperti itu? Karena yang kita tuju bukan orang yang kita cintai, bukan anak kita. So Bapak ke Ibu kan gak pernah berhitung ya Pak ya. Dalam Bapak sama Ibu berhitung kan, ribu Pak ya. Berapapun yang Bapak hasilkan, anu make bukan seuneu Ibu. Terus itu Bu. Rezeki kan aku na Ibu jeung budak, tapi karena sayang, karena cinta, kita tidak pernah berhitung. Artinya, kalau kita cinta kepada Allah, dasarnya ibadah karena cinta kepada Allah tadi, maka apa yang kita lakukan? Orang tersebut akan beribadah kepada Allah tanpa memperhitungkan apa yang Allah berikan kepadanya, tapi yakin pahala itu telah Allah siapkan. Makanya tadi benar ibadah kepada Allah, sudah mau di Masjidil Haram, mau di Nurul Iman, sholat masami we getok. Nah apa? Dasami wae. Di Nurul Iman aya Allah, di Mekah aya Allah. Allah na beda saruang kata-kata bukan Allah yang beda. Dan aku mah cintanya bukan ke Mekah, aku mah cintanya kepada Allah. Maka dimanapun aku berada, aku cinta Allah. Dimanapun Allah ada, aku dekat kepada Allah. Di rumah ada Allah, di masjid ada Allah, di Bandung ada Allah, di Mekah ada Allah. Maka aku lakukan ibadah bukan karena tempatnya, tapi aku lakukan ibadah karena cintanya kepada Allah. Ada segitu balik. Jadi yang kedua nih, ibadah ikhlas kita, ikhlasul muhibbin. Kita mengabdi kepada Allah semata-mata karena cinta kita kepada Allah. Kalau sudah berkata cinta, maka tidak ada kata perhitungan. Moal ngetam pahala, sabodolah pahala mah. Dan Allah yakin pasti Allah memberikan pahala. Seperti ibu, kenapa ibu berbakti kepada suami? Ya Bu, ibu kan berbakti kepada suami. Ibu nggak pernah banyak minta sama suami ibu, karena ibu yakin ibu cinta sama suami ibu. Ngebakti setiap hari, disiapin makannya, disiapin segala-galanya. Ibu nggak pernah ngomong apa-apa, suka minta apa kepada suami. Kenapa? Ibu cinta sama suami. Ya kan? Kalau ibu cinta kepada suami, apapun ibu lakukan untuk
suami ke si bapaknya apa bapak. Sampai benten, apakah ibu masih bisa seperti itu kepada mantan? Bisa kan? Si A benten sama si B bercerai. Kira-kira ibu masih gak melayani mantan? Mual aja. Nah ibu dari kamar ibu kasih bapak itu teman bagus bisa dari akhirnya momen itu bagus. Boleh teman suami aku yang sama mantan. Gitu kan? Artinya apa? Karena sudah gak cinta. Kalau sudah cinta luar biasa. Maka subhanallah ibu dan bapak, kalau kita berbicara cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintaimu, kata Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Kalau kita seperti itu. Bahkan suatu saat Abdullah bin Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amal apa saja yang paling dicintai Allah? Sehingga kalau aku melakukan amal tersebut, aku akan dicintai Allah, dan aku pun akan melakukan amal dengan cara mencintai Allah. Rasulullah berkata, qala, kata Nabi, as-salatu ala waqtiha. Kata Nabi, amal yang paling dicintai Allah itu yang pertama adalah salat tepat pada waktunya. Nah, Bu, Allah cinta kepada orang yang salat tepat pada waktunya. Maka Bapak, kalau kita cinta kepada Allah, buktikan dengan cara apa? As-salatu ala waqtiha. Cobian salatnya tepat di waktu. Nah, satu. Suma'in apa lagi ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, birrul walidaini, memuliakan kedua orang tuamu. Maka kalau kita cinta kepada Allah, salah satu amalnya, kata Nabi, cintai ayah ibumu, hormati ayah ibumu, muliakan ayah ibumu. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtiha. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tuamu, murka Allah pun terletak pada murka kedua orang tuamu. Jangan disia-siakan mereka yang masih ada. Bersyukur ibu kalau kita hari ini masih bisa merawat ibu atau bapak kita di rumah kita. Ulah dibalikin, ibu bapak tidak sekolah tinggal di libur. Ya, abdi mah kita bisa kemana-mana, tak biasa ngaos ke majelis taklim, tak biasa ke masjid. Nya kunaon jadi imah, kata kudu ngurus bapak gering meninggal di libur wae. Bener ibu bapak, jangan kita pernah berkata begitu. Justru itulah pembuka pintu surga kita. Sayangi kedua orang tua kita yang masih ada. Suma'in apa lagi Rasulullah? Kalau kata Nabi, al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Dan ingat, jihad yang paling besar itu bukan kita masuk ke medan perang. Sepulang dari perang Badar, Rasulullah pernah berkata, wajahna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari jihad yang kecil menuju jabatan apa itu Rasulullah? Jihadun nafs, memerangi hawa nafsu. Tiris ke masjid pula, subuhnya Pak. Kan air pegang yang jari 10 lah. Ini pula ini balikan itu apa? Ini tuh baru berangkat. Ada orang yang mau ibadah pegang itu jari. Ini artinya apa Bapak Ibu? Kita lihat di sini. Kalau kita benar cinta kepada Allah, jihad fisabilillah, kata Rasulullah, jihad minimal 1, dirikan sholat dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, sayangi, rawat kedua orang tuamu. Itu jihad yang luar biasa. Yang ketiga, tadi dalam bab ikhlas, tingkatan yang ketiga, ikhlasul arifin, yakni ibadahnya seseorang kepada Allah seolah-olah dia merasa tidak ingin terpisahkan dirinya dengan Allah. Pamitas ikhlas al-arifin, kalau Allah sudah memanggil seperti panggilan sang kekasih kita. Kalau Allah sudah memanggil mu'adhan tembak, nu ada nama muazzin, tapi yang dia bayangkan itu bukan muazzinnya, tapi seruan panggilan Allah. Allahu
kita sudah ma'rifat kepada Allah. Ayah di diri seperti itu. Alhamdulillah. Mugi-mugi sih kita. Kan sabari begitu. Ya. Bapak itu kesadaran karekianan. Bapak kan udah berjamaah kan masih jam itu ada apa di dalam imam di ada ngakomate ke 10 menit. Ayo dari nanti carikan ya. Ayo tuh Bapak tuh berakaman sih itu selain ada kesepakatnya ada yang tidak 10 menit. Santai. Bapak itu terus komat di masjid yang kembali aku udah karek komat. Kan mesti kita bisa masuk oke. Ayo ya kesana. Tuh ketika sekali penting tuh Bapak di masjid kadang kuping masjid tetap tanah tuh kaki kali di masjid geus beres salat lagi berbayar tidak orang disukan maya deui gitu. Ayo ketika kita sudah cari daripada itu. Ikhlasul arifin tidak ingin terpisahkan dengan Allah. Sederhana begini contohnya. Ibu dan bapak sudah lansia misalnya, usianya sudah 70 ke atas, diberikan keduaan Pak. Bapak sama ibu, anak-anak sudah terpisah. Suatu pagi bapak bilang sama ibu, "Ma, bapak mau jalan kaki olahraga kemana?" Adik mau PKW begini. Kemacet itu teh, ayo sama mamanya temenin. Kata bapak, "Nah tuh mama mari pergi temenin segala." Dapat pakai kuat, kira-kira lubang di sekitar komplek dan kemana-mana. Apa kata ibu teh? Ayo bapak, kan bapak teh punya darah tinggi. Mama teh takut bisi bapak itu jalan, terus bapak teh liur berapa karena solokan. Dan bapak teh maaf dirinya. Jadi, mama gak mau kalau bapak mau teh cuma dengar cerita dari Pak Hansi, si bapak tuh tipe sup di nasolokan. Mama mau pengen bapak mau teh dipanggil mama. Ayah begitu Pak ya. Harus. Tapi mah yakin di dia ayah. Dina ayah. Beres olahraga bapak ke rumah kata ibu teh, "Pak, izin ya, kemana mama? Itu mau ke pasar dulu mau belanja." "Pasar mana?" Kata Panila tadinya. Kemacet bapak teh, "Itu diantar ke bapak." "Bapak ke pasar ke diantar itu kan mama biasa ke pasar." Jangan, kan mama tuh suka punya vertigo. Bapak teh harifam disipas mama naik angkot, mama teh kesoledan. Kelabu tina mama teh gubrak bagi jalan mama teh mau. Bapak tidak mau dengar pas mama mau bejana di batu. Bapak mau pengen mama mau teh di bangkuan bapak. Ya kan sunnah Nabi kan Rasulullah wafat di pangkuan Siti Aisyah coba. Bapak gak mau gitu wafat di pangkuan itu. Subhanallah, ada yang begitu Bapak Ibu? Ada. Atau Bapak kembali sendiri, ya Allah. Gitu. Tapi di komplek ningali, itu si Aki sareng Senin kalau dicantik patuyun-tuyun Pak baca pengucapan gitu. Mani mesra cakap gitu. Yang Bapak teh, "Pak, Bu, hebat, mani mesra." Baca pengucapan. Risati kita lain mesra sama Ustaz. Begitu kumaha sieun labu. Sing goreng patuyun-tuyun geus sieun labu. Sami-sami geus sepuh. Ini artinya apa? Bapak cinta kepada ibu, cintanya kan naik setelah cinta jadi sayang. Kata kabin aros ka hiji sepuh. Ki ari aki masih kene bobo kan ini henteu. Mani kitu siapa? Kan ini mani teu bobo cekak teh. Bener kita cinta kan ini entah aki macam. Nah, cenah mah kata cinta. Cenah Ustaz, aki mah geus teu cinta ka si Nini. Da cinta mah baheula si Nini-na keur geulis. Ayeuna mah naon kembonan. Kitu pokna teh Pak Abi. Baheula mah cinta si Nini teh keur alus keur apa. Ayeuna mah ditunggu kitu-kitu kene oge pikaluseunna pokna teh. Oh, Pak ulah kitu ari baheula keur alusna ku bapak diarah ari geus goreng ku bapak. Da teu ditinggalkeun ku bapak ge ayeuna. Ah, cenah tapi mibatna. Bapak mah ayeuna geus teu boga ka si Nini dan bapak mah nyaha. Apa kata Bu? Nyaha. Mata panggilan lagi loba. Sanes manggil deui indungna tapi menggedeung kayang. Ngarah cek batur sebutna sayang. Ya, kesini ya. Ya si bapak kesini ini. Bapak mani romantis.
tisna orang teh buku pohon anak sedikit kesana. Di bagian eyang itu manggilkan cucu gitu ya. Artinya apa di situ Bapak dan Ibu? Ketika cinta sudah sangat berlebih, maka akan muncul rasa sayang. Maka jika kita cintanya kepada Allah sudah lebih, ma'rifatnya sudah tinggi, para rasul, para anbiya, subhanallah Bapak Ibu, ketika ma'rifat sudah luar biasa, maka sudah tidak ada lagi pilihan dalam hidupnya kecuali Allah melekat dalam hatinya. Tadi tanya apa? Nguping suara Adam teh jika dipanggil ku kekasih gitu. Adam aduh dirindukan sekali ya. Nguping maca Quran teh nepi ka ceurik, maca Quran nepi ka usuk bapak ni panjang-panjang teh, kan saya sedang berkomunikasi dengan sang kekasih. Ibu bapak ini pemain maca Quran resep seueur sekali. Mun maca Quran senang seueur senang sekali. Senang sekali maca sakjud itu nepi 2 halaman. Kadang 2 halaman ge geus lieur. Pak Bu, kalau kita sudah ma'rifat kepada Allah, kita baca Al-Quran seolah-olah kita sedang ngobrol di hadapan Allah. Tah dugi kadinya. Kira-kira mampu tak kita Pak? Mudah-mudahan ya. Atau kalau tidak yang paling tinggi minimal level 2. Yang mana tadi? Kita ibadah kepada Allah bukan karena kita lihat pahala sholatna, pahala bulan Ramadana, pahala zakat infakna, tapi yang kita lihat adalah cintanya kita kepada Allah. Allah yang memberi segala-galanya kepadaku, aku abdikan diri kepada Allah, maka Allah janji yuhibbukumullah. Jika kita mencintai Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka Allah akan mencintai kita dengan mencukupi segala kebutuhan kita, dan Allah akan berikan yang terbaik bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan Bapak Ibu, maka sekarang membuktikan cinta itu bukan hanya dalam kata-kata, tapi buktikan cinta itu dalam realita yang nyata. Janji kita cinta kepada Allah, kita buktikan dengan amal saleh, amal ibadah yang hebat dan luar biasa. Jangankan yang ringan, yang berat pun kita lakukan. Sekarang mau kurban, ada yang bilang kurban kan wajibnya tiap tahun, walaupun hukumnya sunnah muakkad. Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yuqarrabanna musallana. Barang siapa yang mampu untuk kurban tapi tidak kurban, jangan dekati tempat sultan Nabi. Tapi masalah mampu kadang orang berbeda-beda. Ibu mau kurban 4 juta misalkan tahun ini, tapi ternyata di tabungan cuma ada 2 juta. Kumaha orang yang kurban Ustaz tapi tabungan kan 2 juta. Ibu di rumah masih punya gelang dan perhiasan, mau gak perhiasannya dijual dulu? Banyak yang mikir kan? Ulah itu. Ulah itu. Bahkan perlu motor dikadek ke datang gitu. Kalau kita berbicara cinta, tapi kan kita bukan begitu. Oh, ada bagi yang mampu. Kan saya hari ini mah tidak mampu. Kadang-kadang banyak orang yang berbicara masalah ibadah, bilangnya belum mampu, padahal jauh dari kata tidak mampu. Dia mampu segala-galanya. Kesimpulannya, mudah-mudahan kalau kita ingin meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cinta itu akan didapatkan dengan cara kita mengabdikan diri kita kepada Allah dengan memperbanyak kita ibadah, dan ibadah yang terbaik adalah ketika ada jasad dan ruh bersatu. Fisiknya kita bagus, syariatnya kita ada, ibadahnya kita perhatikan tata cara terbaik, dan ikhlasnya kita tingkatkan. Minimal ikhlas level yang tengah, yang kedua. Jangan ikhlas yang pertama, karena ikhlas yang pertama nanti akan bermuara kepada pahala. Tapi ikhlas yang kedua, kita lakukan ibadah kepada Allah semata-mata karena cinta kepada Allah. Besar dan kecil nilai pahala yang Allah berikan bukan urusan kita. Yang penting kita sudah menghambakan diri semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dibuka dari demo-demo surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah Muhammad, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah,
Maka jika engkau seperti itu mengikuti contoh Rasulullah, ibadah ya, Allah akan mencintaimu pula. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni sebesar apapun dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah dan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan, memberi kepada kita iman dan ketakwaan yang kuat dan luar biasa, sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Allah melebihi segala-galanya, sehingga ibadah yang kita kerjakan semata-mata yang kita lakukan untuk mencari rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Namun boleh sebelum kita akhiri majelis ini, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan Bapak Ibu. 5 menit izin mungkin ya Bapak Ibu. Maka silakan. Bila yang pertama ayah Bapak Ibu. Ayah. Alhamdulillah saya Bapak. Bagi Pak upami daya pertarosan teh masalah dua. Kahiji ngantos karena bahasa nu kadua bingung. Jangan sampai yang kedua. Jadi Bapak Ibu mau di rumah teh, kunaon tanyakan bingung ternyata nggak bahas namanya orang ketekan. Mudah-mudahan ngantos banyak cek orang Sunda, muntos ngantos jadi kahartos, muntos kahartos bakal maos gitu. Sehingga nanti ketika pulang kali ngaji, oh kita teknik masih kurang ini, masih kurang ini. Yuk kita perbaiki ke arah yang lebih baik lagi. Hatur nuhun, mudah-mudahan bermanfaat walaupun sederhana, mudah-mudahan banyak manfaat. Hatur nuhun Pak DKM, Pak Dedi yang undang saya. Hatur nuhun. Alhamdulillah saya dapat bersilaturahim ke sini. Saya tinggal di Marga Baru Logam, Pak ya. Kebetulan saya mengelola pesantren yang tidak wafat. Alhamdulillah hatur nuhun. Biasa silaturahim ke Antapani, ke Bogor sering gratis Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, bisa bersilaturahim kembali, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa barik lana fima razaqtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.